Ya, ibu bisa ditimbang dulu berat badannya ya. Itu kan berarti ibunya turun dulu, timbang berat badannya. Karena biasanya ibu yang postpartum itu kan ada penurunan berat badan sekitar 5 sampai 7 kilo. Itu tuh ini ya. Kalau kenaikan berat badan selama kehamilan itu kan bisa sampai 15 kiloan gitu kan ya. Nanti begitu selesai melahirkan itu turun di awal-awal itu ya, baru turunnya sekitar 5 sampai 7 kiloan gitu ya. Oke, kemudian sesudah ditimbang, ibunya bisa kita kembalikan lagi ke tempat terus, kita periksa ya. Kita periksa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ya. Jadi kita lihat dari ujung kepala, kita lihat kulit kepalanya bersih atau tidak, bagaimana distribusi rambutnya, merata atau tidak, rontok atau tidak ya, itu nanti kita lihat. Kemudian ke wajah, kita lihat kelopak matanya bengkak apa tidak ya, wajahnya sembab atau tidak, karena ini bisa menunjukkan mungkin ada komplikasi pada saat kehamilan sebelum melahirkan itu ya, yang masih menyisakan di kelopak mata bengkak, wajahnya sembab seperti itu ya. Kalian udah belajar kan yang komplikasi, ada preeklamsi, eklamsi yang seperti itu ya. Oke, nah kita lihat seperti itu. Kemudian lihat matanya ya, kita lihat konjungtiva itu kan, lihat seperti ini. Konjungtivanya anemis atau tidak. Kalau warnanya pucat artinya kan memang dia anemis, kemungkinan memang itu perdarahan di saat melahirkan itu banyak ya. Kemudian skleranya, sklera itu bagian yang putih-putih ya, apakah memang ada bercak-bercak darah gitu kan ya. Mana tahu memang pada saat melahirkan proses menerannya itu salah ya, sehingga ada pembuluh-pembuluh darah yang pecah, nanti bisa kelihatan. Kemudian lihat rongga lubang hidung ya, kemudian telinga, kemudian rongga mulut kayak. Jadi ya dilihatlah di rongga mulut apakah memang gigi-giginya lengkap, yang nggak bersih tidak itu ya. Kemudian kita ke bawah ke leher. Leher kita raba itu ya. Ada nggak pembesaran kelenjar getah bening di sini ya. Kemudian ke sini ke bawah ya. Kita ke bawah di area dada ini berarti ada jantung, ada paru ya. Kita dengarkan bunyi jantung sama bunyi paru. Kita dengarkan. Oke, anggap ini udah masuk ke sini ya. Oke, kita buka. Ya, kalau kita memeriksa pasien, ya, buka area yang memang kita mau periksa, ya, jangan nyablak semua gitu kan, ya, jangan seperti itu. Tetap jaga privasi pasien, ya, jaga privasi pasien. Kemudian, ya kita dengarkan ya bunyi parunya. Ibu bisa tarik nafas, Bu. Dengarkan bunyi parunya. Dengarkan bunyi parunya. Tarik nafas. Tarik nafas, ya, oke. Kemudian dengarkan bunyi jantungnya, gitu ya. Oke, biasanya bunyi jantung yang paling yang paling jelas itu di area apexnya ya. Misalnya sebelah sini kita dengarkan, itu paling jelas bunyinya ya. Sesudah itu kita raba ketiak ya, oke ya. Ketiak ini ada ya, ada benjolan atau tidak itu kan ya. Oke ya, tadi saya kok langsung sorry, sarung tangannya ketinggalan. Sini aku sarung tangannya. Pemeriksaan ketiak. Ya, oke. Terus kita lihat payudara, ya. Lihat putingnya, lihat areolanya, lihat
ada yang pembengkakan keras dan sebagainya gitu ya. Sesudah itu kita ke perut. Lihat di area perut, apakah ada diastasis rectus abdominis. Ya, diastasis itu oke ya. Ini perut ini kalau misalnya pada ibu yang hamil itu kan lineanya kelihatan jelas ya. Itu jadi di sini tuh adalah otot-otot rectus abdominis ya, otot-otot yang kalau kita lihat pada binaraga itu kayak yang bantalan roti itu ya gitu kan, yang six pack gitu ya. Oke ya, nah yang kotak-kotak itu ya. Nah itu kita lihat itu kan cuma dibatasin garis aja, terus dia begini gitu kan ya, rapat gitu kan ya. Tapi karena proses kehamilan gitu kan itu bisa terjadi peregangan, meregang, jadi agak terpisah gitu ya, agak terpisah berapa senti gitu kan. Jadi si kotak-kotaknya yang mestinya di sini dia agak jauh, itu namanya diastasis ya. Itu karena peregangan ya, peregangan ketika kehamilan gitu ya. Lihat apakah memang ada diastasis di apa namanya, di rectus abdominisnya ya. Selanjutnya kita ke bawah. Kita ke bawah ke ekstremitas. Ini nanti belakangan ya. Kita ke ekstremitas, lihat apakah ekstremitasnya ada edema ya. Kita lihat. Kita tekan-tekan apakah ada edema. Kemudian betisnya. Oke ya, kita lihat panas apa lemas gitu ya, ada panas atau lemas ya. Oke. Kemudian lihat apakah memang ada varises ya, betisnya panas atau lemas, edema. Terus kita cek tanda Homan sign-nya ya. Tanda Homan sign itu kita cek seperti ini. Angkat. Ini seperti ini kan, gitu ya. Rasakan ini si ibu nyeri apa enggak? Di sini kan diginiin kan pasti nyeri, pegang gitu ya. Nah itu terasa nyeri apa enggak gitu kan, yang bisa mengindikasikan mungkin ada tromboflebitis ya. Kalau memang nyeri itu berarti tanda Homan sign-nya positif gitu ya. Oke, ini sudah selesai di ekstremitas, tanya ibunya nyeri atau tidak ya, sambil diraba bagian betis bawahnya. Sesudah itu nanti kita periksa refleks patella ya. Jadi nanti diminta ibunya untuk duduk, kakinya menggantung ya, kakinya menggantung. Kemudian kita ya. Jadi nanti gini di bawah ya. Itu di bawah tempurung lutut gitu ya, tulang tempurung lutut. Nah, itu nanti kita ketuk ya pakai hammer ya. Oke ya, jadi yang apa namanya, yang normal itu ketika diketuk gini dia nanti agak gini gitu ya. Nanti kalian bisa kalau nggak salah kemarin udah diinikan kan, udah dicontohkan ya. Berarti saya nggak usah inikan lagi ya. Oke, udah dicontohkan sama siapa tuh kemarin temennya. Oke ya, biar nggak usah duduk-duduk. Intinya kalian periksa sampai seperti itu. Kemudian lihat lakukan pulpa hygiene. Pulpa hygiene nanti itu kan di sana aja ya, di yang pantom sana, bukan di sini. Itu kan, lakukan pulpa hygiene. Terus lihat pulvanya ya. Lihat pulvanya. Jadi kita lihat ya, apa namanya, pulvanya apakah ada bengkak.
kemudian varises gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya ibunya di episiotomi ya, di gunting pada saat melahirkan, berarti kan di sini ada luka jahitan ya. Lihat adanya tanda-tanda reda, namanya reda ya. REEDA ya. RT apa? Redness, kemerahan ya. Pada luka itu kita lihat itu kan apakah memang ada kemerahan gitu ya. Itu biasanya ada derajat-derajatnya ya. Misalnya kemerahannya seluas apa gitu ya. Kemudian E-nya itu edema ya, bengkak gitu kan. Apakah ada merah, kemudian bengkak, kemudian ekimosis. Ekimosis itu karena ada perdarahan di bawah kulit, jadi kelihatan kayak memar gitu ya. Nah, ekimosis. Kemudian D-nya itu discharge ya. Discharge itu pengeluaran misalnya pus, cairan serosa gitu ya, yang ada keluar dari situ, jadi discharge namanya gitu ya. Kemudian A-nya itu adalah approximately ya. Approximately itu adalah kedekatan tepi luka gitu ya. Kalau misalnya dijahit antara tepi luka ini tuh kan begini ya, tapi kalau misalnya ada proses infeksi atau apa ya, yang jelas misalnya proses misalnya jahitannya nggak bagus, suka misalnya ininya agak area di sininya lembek gitu ya, lembek dan jahitan itu bisa meregang gitu ya. Approximately itu kita melihat kedekatan jahitannya. Jadi jahitan yang benar itu yang memang rapat bagus ya, nggak renggang gitu ya. Jadi lihat tanda-tanda reda ini ya. Kemudian lokea ya, kita lihat lokea ya. Lokea itu ada lokea rubra. Udah belajar kan? Belum. Rubra tuh yang keluar ya dari vagina postpartum gitu kan, itu hari ke-1 sampai ke-3 itu warnanya merah gitu ya, merah kehitam-hitaman gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah serosanguinelenta, itu di hari kalau rubra itu sampai hari ke-3 ya. Yang serosanguinelenta itu di 3 sampai ke-7 gitu kan. Jadi warnanya merah agak putih ya gitu kan. Kemudian baru nanti yang serosanya yang selanjutnya itu warnanya kuning gitu ya, kayak warnanya kuning. Jadi lihat warnanya, kemudian konsistensinya, bau gitu ya, itu diperiksa di situ. Oke ya, selesai ini udah pemeriksaan fisik.